Selamat berjumpa pemirsa dengan Hernol Makowimbang. Saya akan membahas topik kelebihan bayar sama dengan kerugian keuangan negara. Topik ini cukup menarik karena setiap tahun permasalahan yang sama selalu ada di dalam pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, maupun lembaga pemerintah lainnya. Selamat menikmati. Pemirsa, kita akan menyaksikan berita tentang hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta dalam pengelolaan keuangan pemerintah DKI Jakarta. Mari kita ikuti. Saudara, Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan DKI Jakarta menemukan sejumlah penganggaran yang berlebih yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dari berita tersebut, kita bisa melihat bahwa temuan Badan Pemeriksa Keuangan BPKRI Perwakilan DKI Jakarta yaitu anggaran berlebih. Menurut saya, mungkin ini terminologi pemberitaan, bukan terminologi temuan pemeriksaan atau audit. Karena pemeriksaan keuangan negara adalah tentang realisasi pelaksanaan anggaran, bukan evaluasi anggaran. Apalagi jenis pemeriksaannya kepatuhan. Maka yang dilihat adalah tentang kepatuhan pada peraturan perundangan. Kondisi temuan pemeriksaan pembayaran kepada pegawai DKI yang sudah meninggal dan sudah pensiun seharusnya bukan anggaran berlebih, tetapi Pemda DKI membayar kepada yang tidak berhak. Selanjutnya kita akan menyaksikan kualifikasi temuan hasil pemeriksaan BPK berkaitan dengan pengadaan alat rapid test, masker N95 dan pembayaran KJP dan pembayaran pensiun. Selamat mengikuti. Pemberi kebijakan dapat mengutamakan dan memilih penyedia jasa dengan harga yang lebih murah sehingga uang senilai 1,19 miliar rupiah bisa hemat. Kemudian selanjutnya soal pengadaan masker N95, BPK menyebut terdapat pemborosan atas pengadaan respirator atau masker N95 tahun anggaran 2020. Selanjutnya soal penyaluran dana KJP. Penyaluran dana KJP, BPK mencatat menurut temuan BPK, Pemprov DKI telah menyalurkan dana program KJP kepada 1.000 lebih siswa yang sudah lulus sekolah, padahal target tersebut pada siswa yang masih sekolah. Dan selanjutnya terkait pembayaran gaji pegawai, BPK menemukan penyaluran dana yang tidak tepat sasaran. Pasalnya, Pemprov DKI masih membayar gaji dan tunjangan kinerja kepada pegawai yang telah wafat atau pensiun pada tahun 2020. Total jumlah dana yang dibayarkan adalah 862,7 juta rupiah. Dan efisiensi dapat kita lihat dari perspektif legal formal, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, terdapat 3 jenis pemeriksaan, yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain tentang kepatuhan pada peraturan perundang-undangan. Untuk pemeriksaan kinerja, pengujiannya adalah aspek ekonomi, efisiensi, serta pemeriksaan aspek efektivitas. Jika pemeriksaan dengan tujuan tertentu, khususnya pemeriksaan kepatuhan, dan temuannya tentang aspek ekonomi atau pemborosan, maka ini tidak
karena bukan pemeriksaan kinerja. Seharusnya jika pemeriksaan kinerja baru dilakukan pengujian tentang aspek ekonomis, pemborosan. Saya akan menampilkan metode pengukuran kinerja dalam pemeriksaan pengolahan dan tanggung jawab keuangan negara. Dilihat dari segi pengalaman, kemudian konsep tentang pengujian kinerja. Metode pengukuran kinerja, aspek ekonomis, efisiensi, dan efektivitas. Indikator kinerjanya ada 5, input, proses, output, outcome, kemudian impact. Sedangkan aspek kinerja itu adalah ada 3, ekonomis, kehematan, yang sering juga disebut pemborosan, ini input dan proses. Kemudian efisiensi, untuk menguji input, proses, dan output, kemudian efektivitas. Dilihat dari segi input, proses, output, outcome, dan impact. Masing-masing metodologi ini tidak perlu saya membahas karena kita bukan membahas tentang pengukuran kinerja. Saya hanya memperkenalkan bahwa jika pemeriksaan kinerja ada metode pengujiannya. Untuk pemeriksaan kepatuhan ada juga metode pengujiannya. Jadi masing-masing pendekatan harus dilakukan sesuai dengan jenis pemeriksaan. Perbedaan substansi kelebihan bayar dengan pembayaran kepada tidak berhak. Jika kelebihan bayar itu pada umumnya dikenakan untuk pemeriksaan kekurangan volume atau markup harga. Misalnya pekerjaan volume kurang, spesifikasi kurang tetapi dibayar penuh 100%. Kemudian harga masker atau alat rapid test di markup lebih tinggi dari harga di pasaran. Ini banyak temuan dikualifikasikan sebagai kelebihan bayar. Tetapi sebenarnya di balik kelebihan bayar ini ada perbuatan melawan hukum. Karena kontraknya misalnya 100%, dalam pelaksanaan volumenya dikurangi. Ini perbuatan melawan hukum, termasuk spesifikasi. Laporannya direkayasa sehingga dibayar penuh. Hal yang sama juga untuk harga masker dan alat rapid test, markup. Seharusnya sesuai harga pasaran, tetapi dinaikkan dalam anggaran. Rekayasa laporan pelaksanaan, kemudian pembayaran sesuai dengan hasil rekayasa. Tetapi untuk dua kasus, untuk program KJP dan pembayaran gaji tunjangan itu bukan kelebihan bayar, tetapi pembayaran kepada yang tidak berhak. Program KJP dibayar kepada siswa yang sudah lulus, padahal syarat KJP Plus itu adalah terdaftar dan masih aktif di salah satu satuan pendidikan di DKI Jakarta. Sementara siswa yang sudah lulus berarti sudah tidak aktif. Artinya membayar kepada yang tidak berhak. Kemudian pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sudah meninggal. Jika pegawai sudah meninggal, maka hak gaji dan tunjangan otomatis hilang. Yang diterima itu adalah pensiun istrinya yang menerima atau anak yang masih layak untuk menerima pensiun dari orang tua. Hal yang sama juga untuk gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sudah pensiun.
Sejak pensiun, hak untuk gaji dan tunjangan otomatis berakhir. Yang diterima adalah uang pensiun. Prinsip yang harus dicatat di sini adalah bahwa gaji dan tunjangan pegawai hanya diberikan kepada pegawai yang aktif. Makanya diberikan gaji dan tunjangan. Tetapi pegawai pensiun atau yang sudah meninggal, yang diberikan itu adalah uang pensiun, bukan gaji dan tunjangan. Manakala ada gaji dan tunjangan memberikan kepada orang yang sudah meninggal atau orang yang sudah pensiun, di sini ada bukti penerimaan atau bukti transfer. Maka berarti itu pembayaran kepada yang tidak berhak. Karena yang meninggal, bagaimana dia membuat tanda terima? Begitu juga yang pensiun. Dalam kasus ini terdapat dua kualifikasi pembayaran kepada yang tidak berhak. Yang seperti tadi sudah diinformasikan, pembayaran KJP kepada siswa yang sudah lulus, pembayaran gaji dan tunjangan kepada pegawai yang sudah pensiun dan sudah meninggal. Permasalahan pelanggaran hukum yaitu seharusnya dalam penyusunan anggaran dan pembayaran, Dinas Pendidikan sudah mengetahui berapa jumlah siswa yang tamat tahun 2020 yang tidak berhak menerima KJP pada periode tahun 2020 setelah masa tamatnya siswa tersebut. Jadi tidak perlu dianggarkan. Apabila dianggarkan berarti ini ada perbuatan kesengajaan. Karena ini adalah kegiatan rutin setiap tahun. Tidak mungkin lalai. Yang kedua, seharusnya Badan Kepegawaian DKI sudah mengetahui berapa banyak pegawai yang akan pensiun tahun 2020. Dan jika ada yang meninggal, seharusnya gajinya tidak dibayar. Manakala Dinas Pendidikan dan Badan Kepegawaian tetap membayar kepada yang tidak berhak, maka kualifikasinya bukan teledor atau hilaf atau cepat-cepat mencatat, tetapi ini adalah perbuatan sengaja. Karena pekerjaan mendata siswa yang tamat, kemudian siswa yang baru penerima KJP, mencatat pegawai yang pensiun, mencatat pegawai yang meninggal, ini pekerjaan rutin setiap tahun oleh Dinas Pendidikan untuk KJP dan Badan Kepegawaian DKI untuk orang yang meninggal dan pensiun. Sehingga ini tidak mungkin terjadi kesalahan. Ini pekerjaan rutin yang cenderung sederhana. Apabila dilakukan pembayaran, berarti ini ada unsur kesengajaan. Mari kita saksikan berita tentang markup, tetapi diinformasikan kelebihan bayar. Ini permasalahan tahun 2019 dilakukan pemeriksaan oleh BPK tahun 2020. Yang menarik adalah tentang bagaimana modus markupnya. Mari kita saksikan. Beragam alat transportasi pemadam kebakaran DKI Jakarta, termasuk robot LUF 60 yang dibanggakan, ternyata memiliki skandal di balik pengadaannya. Pengadaan mobil damkar pada tahun 2019 itu bermasalah dari sisi harga kontrak dengan temuan harga real dari BPK. Berdasarkan buku 1 Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta tahun 2019, terdapat perbedaan harga real dan nilai kontrak pengadaan dengan total 6,52 miliar rupiah. Pengadaan paket pekerjaan unit submersible diketahui memiliki harga real 9,03 miliar rupiah, sedangkan nilai kontraknya senilai 9,79 miliar rupiah.
Sedangkan paket pekerjaan unit Quick Response harga realnya mencapai 36,2 miliar rupiah, sedangkan nilai kontrak yang dibayar Pemda DKI yakni 39,68 miliar rupiah. Untuk unit penanggulangan kebakaran pada sarana transportasi massal seharga 7,01 miliar rupiah, nilai kontraknya dibayarkan sebesar 7,86 miliar rupiah. Serta untuk unit pengurai material kebakaran yang memiliki harga real 32,05 miliar rupiah, ternyata nilai kontrak yang dibayar mencapai 33,49 miliar rupiah. Dari kasus tersebut bisa kita lihat ada dua kualifikasi. Di dalam laporan itu disebut kelebihan bayar, kemudian mempertanggungjawabkan dengan mengembalikan ke kas daerah. Harga real contohnya ada 9 miliar, kemudian ada 36 miliar. Markup harga dalam kontrak pembayaran harga sengaja dinaikkan dari harga pasar. Dari 9 miliar menjadi 9 miliar 790 juta. Artinya ada harga yang di markup sebesar 790 juta. Kemudian harga 36 miliar di markup menjadi 39 miliar 690 juta. Artinya ada nilai sebesar 3 miliar 690 juta yang di markup. Jadi markup harga barang ini sama dengan pembayaran kepada yang tidak berhak. Karena yang berhak dia terima adalah harga yang sesuai di pasaran ditambah dengan keuntungan. Tetapi biasanya harga di pasaran itu sudah termasuk dengan keuntungan. Terdapat 5 modus pada umumnya perbuatan markup harga. Ini pengalaman dalam melakukan pemeriksaan, investigasi maupun pemeriksaan biasa. Yang pertama, sengaja menaikkan harga atau markup harga dalam perencanaan anggaran. Tidak sesuai harga seharusnya. Survei harga cuma akal-akalan. Yang kedua, melakukan kontrak pemborongan pekerjaan berdasarkan harga yang di markup dalam anggaran yang direkayasa, sehingga pengadaan yang menjadi dasar adalah anggaran. Kemudian merekayasa bukti pengadaan barang dengan harga yang di markup. Artinya pada saat pelaksanaan harga seharusnya lebih rendah, di markup lebih tinggi, mengacu pada anggaran, padahal anggaran-anggaran tersebut sudah di markup. Yang keempat, membayar pelaksanaan pekerjaan berdasarkan bukti markup. Artinya, pembayaran seakan-akan lengkap berdasarkan bukti tagihan, bukti pembayaran, padahal bukti-bukti tersebut sudah direkayasa berdasarkan harga yang di markup. Yang kelima, jika ditemukan dalam pemeriksaan BPK RI menjadi kelebihan bayar dan dikembalikan. Ini ada cenderung spekulatif atau unsur sengaja juga. Sehingga jika direkomendasikan mengembalikan ke kas daerah, maka pemerintah daerah mengembalikan. Modus markup harga ini bukan hanya sekedar menaikkan, tetapi ada perbuatan mens rea. Dari sejak awal penyusunan harga itu sudah direncanakan melawan hukum atau melanggar hukum dengan menaikkan dan harga tidak sesuai sampai dengan pelaksanaan dan pembayaran. Ada unsur perbuatan melawan hukum. Apabila hal yang sama sering terjadi, maka ini patut dikualifikasikan bukan lagi sebagai kelalaian, tetapi perbuatan sengaja melawan hukum. Dilihat dari perspektif indikator kerugian keuangan negara, maka wilayah kerugian kelebihan bayar itu masuk pada wilayah kedua
7 dan 8, yaitu hilang atau berkurangnya keuangan negara atau daerah akibat pembayaran pengeluaran keuangan negara kepada yang tidak berhak. Kerugiannya harus nyata dan pasti yang dapat dinilai dengan jumlah uang. Dilakukan secara independen, profesional, objektif, dan benar oleh instansi yang berwenang dan atau ahli di bidangnya. Kemudian akibat perbuatan melawan hukum, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dan atau penyalahgunaan kewenangan, kesempatan, atau sarana karena jabatan atau kedudukan. Jadi 3 unsur ini dalam kelebihan bayar sudah memenuhi syarat sebagai kualifikasi kerugian keuangan negara. Dari perspektif kerugian, unsur-unsur kerugian keuangan negara dalam pekerjaan pengadaan barang dan jasa yang dibiayai dari keuangan negara atau keuangan daerah, maka pembayaran KJP, pembayaran pegawai yang sudah pensiun, termasuk pengadaan barang dengan markup harga ini terdapat 2 kualifikasi yang sesuai. Pertama adalah pekerjaan tidak ada atau tidak dilakukan. Laporan berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima ada tapi palsu. Ini kalau pekerjaan fisik. Tetapi untuk KJP yaitu sama. Objeknya ada tetapi tidak berhak. Sama dengan pensiun, objeknya ada tetapi seharusnya tidak berhak. Tetapi ini ada laporan, ada dokumen yang dipalsukan. Kemudian sama, orang meninggal ya ini sudah tidak ada, tetapi tetap diberikan. Jadi kualifikasinya ini adalah fiktif, total loss, berapapun yang diberikan dianggap sebagai kerugian. Kemudian kualifikasi yang kedua adalah pekerjaan dilakukan dengan menaikkan harga, markup harga, atau sering disebutkan juga pemahalan harga, atau disederhanakan menjadi kelebihan bayar. Karena markup ada unsur perbuatan melawan hukum, berita acara pemeriksaan dan berita acara serah terima semua bagus 100%. Sehingga pembayaran dilakukan secara penuh. Maka kualifikasi markup termasuk pembayaran tadi kepada pegawai yang sudah mati dan pensiun, KJP kepada siswa yang sudah tamat, ini merupakan melengkapi unsur-unsur perbuatan merugikan keuangan negara. Pendapat dan saran. Yang pertama, pendapat terhadap substansi laporan hasil pemeriksaan BPK-RI Perwakilan DKI Jakarta. Harus ada pemisahan yang jelas antara terminologi temuan jenis pemeriksaan kinerja dan temuan jenis pemeriksaan kepatuhan. BPK tidak boleh memuat temuan yang ambigu, mendua arti apalagi membingungkan. Jika pemeriksaan kepatuhan, temuannya harus kepatuhan, bukan kinerja. Karena kinerja itu dalam pemeriksaan sendiri. Berikutnya, kualifikasi temuan laporan hasil pemeriksaan atau LHP harus tegas dan jelas. Jika temuan berulang-ulang setiap tahun, ada markup harga atau ada kelebihan bayar, maka ini bukan lagi kualifikasi hilaf, tetapi sengaja. Sudah ada unsur mens rea, merencanakan perbuatan melawan hukum. Maka temuan harus dikualifikasikan sebagai kerugian keuangan negara dan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan investigatif sesuai dengan pasal 14 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004. Jika pemeriksa BPK sudah mengetahui bahwa setiap tahun pelanggaran yang sama dilakukan tetapi tidak dilaporkan
apalagi menyederhanakan permasalahan menjadi administratif, maka pemeriksa dapat dikenakan pasal 26 ayat 1 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, yaitu pemeriksa sengaja tidak melaporkan temuan mengandung unsur pidana pada saat melakukan pemeriksaan. Bukan itu saja, tetapi pemeriksa tersebut termasuk melakukan pelanggaran kode etik. Pendapat yang kedua tentang substansi temuan kelebihan bayar dan pembayaran kepada yang tidak berhak. Kelebihan bayar karena markup harga pada saat penyusunan harga perkiraan sendiri atau survei harga pasar harus real dan mendapatkan harga rata-rata yang rasional. Jika dilakukan markup berarti ada pelanggaran hukum. Pembayaran kepada yang tidak berhak, pengelola keuangan seharusnya sudah mengetahui kualifikasi calon penerima bantuan dan pegawai yang pensiun dan meninggal. Manakala tetap dilakukan pembayaran, maka hal ini dapat dikualifikasikan ada unsur kesengajaan, bukan terburu-buru, input data, atau lalai. Diharapkan ke depan para pengelola keuangan tidak perlu melakukan markup harga. Lakukan secara profesional, begitu juga pembayaran bagi yang sudah tidak berhak tidak perlu dilakukan pembayaran. BPK juga diharapkan dalam melakukan pemeriksaan yang terukur, begitu juga dalam laporan. Sehingga diharapkan pengelola keuangan negara ke depan akan semakin lebih baik lagi. Terima kasih.